Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Yusuf, NIM 119 7070 051. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal remedial TTT part 2, yang mana dibahas dari soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Langsung saja kita mulai. Nah, untuk soal nomor 6 ini adalah jelaskan dengan gambar perbedaan rangkaian penyarah untuk membangkitkan tegangan DC. Untuk membangkitkan tegangan DC sendiri, ada dua rangkaian penyarah, yaitu ada rangkaian penyarah setengah gelombang dan juga gelombang penuh. Yang pertama kita bahas dulu untuk rangkaian penyarah setengah gelombang. Nah, untuk penyarah setengah gelombang ini kenapa disebut setengah gelombang? Karena gelombang yang dihasilkan daripada rangkaian penyarah ini adalah hanya setengah dari gelombang sumber, yang mana seperti yang kita lihat pada rangkaian di atas ini adalah sumber AC-nya, yang mana di sini diturunkan tegangannya menggunakan trafo CT menjadi 30 volt. Nah, ini tegangan ini akan diserahkan menjadi DC dengan menggunakan satu dioda saja, yaitu 1N4002 dan satu resistor. Karena hanya menggunakan satu dioda pada sebelah atas ini, maka untuk yang sebelumnya gelombangnya gambarnya seperti grafik yang ini. Nah, gambar gelombangnya itu gelombang sinus biasa di pada in-nya karena ini gelombang AC. Nah, pas sesudah disarahkan maka gelombangnya itu akan berubah menjadi seperti gambar yang di bawahnya. Yaitu kenapa hal ini menyebabkan kenapa rangkaian ini disebut penyarah setengah gelombang, karena gelombang yang disarahkan itu hanya gelombang yang positif saja. Seperti lihat pada gambar ini, hanya positif saja yang disarahkan, sedangkan tegangan negatifnya itu hilang. Nah, itu adalah untuk penyarah setengah gelombang. Kemudian ada penyarah gelombang penuh. Nah, ini merupakan penyempurnaan daripada penyarah setengah gelombang, di mana kita lihat pada rangkaiannya di sini merupakan sumber AC yang mana dihubungkan dengan menggunakan 4 dioda. Nah, 4 dioda ini masing-masing adalah untuk menyarahkan gelombang positif dan negatif daripada sumber AC ini. Kemudian digunakan juga resistor, dan untuk hasilnya berada pada grafik yang sebelah kanan ini. Kita lihat pada yang atas dulu. Nah, ini merupakan gelombang inputannya, yang mana gelombang AC biasa sinusoidal. Kemudian untuk hasilnya di sini bisa kita lihat dengan jelas karena gelombangnya itu semakin padat. Yang mana untuk penyarah gelombang penuh ini karena menggunakan 4 dioda, yang masing-masing 2 dioda itu digunakan untuk menyarahkan gelombang positif dan juga negatif, maka hasilnya pun gelombang positif dan negatif dapat disearahkan secara penuh. Nah, penyarah gelombang penuh ini ada juga yang menggunakan 2 dioda, yaitu dioda yang sini itu mungkin penjelasan untuk nomor 6. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 7, yaitu gambarkan rangkaian pembangkit tegangan impuls dan jelaskan keuntungan dan kerugian dari rangkaian tersebut. Untuk tegangan impuls sendiri merupakan tegangan yang terjadi secara tiba-tiba, naik secara tiba-tiba dan nantinya akan turun secara perlahan. Nah, gelombang impuls ini biasanya di teknik tegangan tinggi itu banyak ditemukan di gelombang petir. Nah, untuk gelombang impuls sendiri kita lihat di sini ada rangkaian generator impuls RLC dan juga rangkaian generator impuls RC. Yang mana kita lihat dulu untuk rangkaian generator impuls RLC di sini. Untuk menggenerasi impulsnya dia menggunakan resistor, induktor dan juga kapasitor, yang mana di sini digunakan resistor, digunakan induktor dan juga digunakan kapasitor. Nah, ini merupakan rangkaian ekuivalennya dari impuls RRC. Untuk impuls RRC sendiri, untuk kelebihannya itu dia menghasilkan tegangan impuls maksimal yang lebih besar daripada pembangkit tinggi impuls RC dengan tegangan input yang sama. Jadi ini tuh bisa menghasilkan tegangan yang lebih besar daripada rangkaian tegangan impuls RC. Nah, sedangkan untuk kekurangan dari rangkaian impuls RLC ini adalah untuk bentuk gelombangnya itu memiliki bentuk yang tidak lebih baik daripada rangkaian pembangkit tegangan impuls RC.
Selanjutnya kita lanjutkan kepada rangkaian generator impuls RC. Nah, kita lihat di sini untuk generator impuls RC, dia hanya menggunakan resistor dan juga kapasitor, yaitu perbedaannya dengan RLC. Untuk RC ini tidak menggunakan induktor. Nah, karena itu untuk RLC sendiri gelombangnya itu tidak akan outputnya itu tidak akan sebesar tegangan dari RLC impulsnya itu karena tidak menggunakan induktor. Kemudian untuk kelebihan daripada rangkaian RC ini adalah yang pertama ada kesederhanaan rangkaiannya karena hanya dibutuhkan satu kapasitor untuk pengisian dan satu tahanan pelepasan. Rangkaian impuls RC sendiri memiliki bentuk gelombang yang lebih baik daripada rangkaian pembangkit tegangan tinggi impuls RLC. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu seperti yang disebutkan tadi bahwa rangkaian impuls RC sendiri menghasilkan tegangan impuls maksimalnya yang lebih kecil dibandingkan dengan RLC. Tegangan yang dihasilkan oleh RC sendiri, nilai puncaknya dibatasi oleh tegangan maksimum dari suplai DC-nya. Jadi kedua rangkaian generator impuls baik RC maupun RLC ini disuplai oleh satu daya DC. Ini itu untuk penjelasan daripada nomor 7. Kita lanjutkan ke nomor 8. Untuk soalnya sendiri adalah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi breakdown pada gas. Nah, untuk breakdown pada gas sendiri adalah kegagalan gas dalam mengisolasi suatu sistem. Yang mana untuk faktor dari breakdown gas sendiri adalah di sini ada 4, yaitu ada bentuk elektroda dan juga jarak selanya. Jadi untuk bentuk elektroda dan juga jarak selanya, misalkan jarak selanya itu semakin besar, maka loncatan dari bunga api saat kegagalan pun akan semakin besar dan memperbesar potensi dari kegagalan pada gas. Kemudian ada tekanan dan juga temperatur gas. Untuk tekanan dan temperatur gas, jika tekanan ini di luar daripada standar, maka dapat memicu atau menambah potensi daripada kegagalan isolasi gas. Dan juga sebagaimana dengan temperatur, jika temperatur ini terlalu tinggi ataupun terlalu rendah atau tidak pada suhu yang dianjurkan, maka untuk kemampuan dari gas dalam mengisolasi bunga api atau percikan api akan tidak seperti mestinya gitu, tidak akan maksimal. Kemudian yang ketiga ada polaritas dari alat tersebut dan juga ada bentuk gelombang tegangan. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 9. Sebutkan dan jelaskan 3 karakteristik dari dielektrik cair yang baik. Nah, untuk dielektrik cair sendiri merupakan sebuah isolator yang berbentuk cair. Nah, untuk karakteristiknya untuk dielektrik cair yang baik ini, yang pertama ada yang namanya tegangan tembus. Untuk dielektrik cair yang baik itu harus mampu menahan tegangan tembus, di mana tegangan tembus ini faktor yang menyebabkannya adalah salah satunya adalah perubahan suhu yang disebabkan oleh kontaminasi dan ketidakmurnian dari zat dielektrik cair tersebut. Contohnya seperti ada bola cair dari jenis cairan lain atau misalkan ada airnya, sehingga terjadi pemanasan minyak atau dielektrik cair tersebut dan terjadi penguapan pada bola cairnya. Kemudian ada ketidakmurnian dalam bahan dari dielektrik cair. Nah, dielektrik cair ini untuk karakteristik yang baiknya itu harus murni dari segala zat yang dapat mengkontaminasi bahan tersebut. Nah, jika tidak murni maka dapat menyebabkan jembatan konduktif di antara elektroda yang dapat menyebabkan kegagalan. Kemudian penguapan bola cair dalam minyak atau dielektrik cair membuat minyak lebih stabil yang menyebabkan kekuatan dielektriknya meningkat. Jadi untuk tegangan tembus ini, bahan dari dielektrik tersebut haruslah murni agar tidak terjadi jembatan konduktif di antara elektroda yang dapat menyebabkan tegangan yang tembus. Kemudian ada permitivitas, yang mana permitivitas ini adalah suatu kuantitas fisik yang menggambarkan bagaimana medan listrik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu medium dielektrik. Jadi permitivitas ini adalah kemampuan suatu material untuk menyampaikan atau memperbolehkan medan listrik. Nah, untuk
Karakteristik dielektrik cair yang baik, nilai permitivitasnya itu akan semakin baik apabila adanya penyerapan kontaminan padat dan bola cair pada minyak. Kemudian yang permitivitas relatifnya itu biasanya berada pada range 2,2 sampai 2,3. Kemudian ada viskositas kinematik atau kekentalan. Nah, pada kekentalan ini yang mempengaruhinya adalah yang pertama ada kenaikan temperatur, yang mana jika semakin naik temperatur pada bahan dielektrik maka viskositasnya akan semakin rendah atau semakin cair, sehingga karena kenaikan temperatur ini bahan dari dielektrik cair akan bergerak atau mengalir lebih cepat. Kemudian ada kontaminan yang juga mempengaruhi dari tingkat viskositas atau kekentalan dari minyak bekas, sehingga apabila ada kontaminan pada zat dielektrik cair yang tinggi maka viskositas kinematiknya akan semakin tinggi. Kemudian penurunan viskositas kinematik juga menandakan bahwa bahan dielektrik akan lebih cepat bersirkulasi pada kenaikan suhu. Nah, prosesnya ini bertujuan untuk mendisipasikan panas atau pendinginan. Jika panasnya tidak terdisipasi atau tertransfer, maka kenaikan temperaturnya itu akan merusak bahan dielektrik cair atau minyak trafo. Selanjutnya yang terakhir ada apa itu thermal breakdown dalam dielektrik padat dan bagaimana hal itu secara praktis lebih signifikan daripada mekanisme lain. Seperti yang kita ketahui bahwa thermal breakdown itu merupakan kegagalan thermal, yang mana kegagalan yang terjadi saat tekanan listrik yang cukup panjang dan bahan dari isolasi mengalami kerusakan secara termal atau temperatur yang berlebih. Jadi penyebab dari kegagalan termal ini adalah jika kecepatan dari pembangkitan panas di suatu titik dalam bahan tersebut melebihi laju dari pembuangan panas yang keluar, maka akan terjadi keadaannya yang tidak stabil pada suatu bahan tersebut dan akan mengalami kegagalan. Jadi untuk kegagalan termal ini adalah ketidakmampuan dari pembuangan panas daripada pembangkitan panasnya. Nah, kenapa untuk kegagalan dari thermal breakdown ini lebih signifikan daripada mekanisme lain? Karena pada kegagalan thermal breakdown ini akan memberikan kerusakan yang sangat parah, di mana bahan tersebut akan langsung rusak dan dapat merusak dari seluruh sistem karena pembuangan panas yang kurang baik dan menyebabkan sistem overheat. Mungkin sekian saja penjelasan untuk teknik tegangan tinggi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.